Bayangkan, lahan milik keluarga kalian dipakai oleh pemerintah selama 4 dekade tanpa perizinan. Ini bukan fiksi, melainkan fakta nyata yang terjadi di Desa Banjarrejo, Kabupaten Tulungagung. Di atas tanah seluas 1.500 meter persegi ini, berdiri Puskesmas Banjarrejo yang sudah melayani warga sejak tahun 1980. Namun, di balik baktinya bagi kesehatan publik, ada luka hukum yang terpendam. Ahli waris tanah ini masih harus berjuang selama 40 tahun hanya untuk membuktikan satu hal sederhana, bahwa tanah itu adalah milik mereka. Apa alasan kasus ini bisa beku hingga 40 tahun lamanya? Di sini kita akan melihat wajah asli sengketa pertanahan di Indonesia. Sengketa ini berawal dari benturan antara data fisik dan data yuridis. Secara fisik, lahan memang dikuasai puskesmas selama puluhan tahun. Tetapi secara yuridis atau hukum, ahli waris masih memegang bukti kepemilikan yang sah. Di Indonesia ini ada yang namanya asas fungsi sosial tanah, yang artinya bahwa tanah memang harus bermanfaat untuk kepentingan umum, sama halnya seperti puskesmas untuk kesehatan masyarakat. Namun, negara masih seringkali lupa bahwa fungsi sosial tidak boleh meniadakan hak milik privat tanpa proses ganti rugi yang adil. Masalah makin pelik karena faktor maladministrasi. Pihak kepolisian bahkan sempat menyebut prosesnya mandek karena sinkronisasi data dengan BPN yang berjalan di tempat. Inilah penyakit kronis sengketa kita. Data di buku tanah masih seringkali tidak berjodoh dengan fakta di lapangan. Akibatnya, rakyat kecil harus memikul beban birokrasi yang lambat. Pada akhirnya, pengadilan memenangkan ahli waris. Puskesmas tersebut harus dikosongkan. Ini adalah kemenangan pahit. Di satu sisi, keadilan akhirnya tegak. Tetapi di sisi lain, layanan kesehatan warga harus terganggu karena kelalaian administrasi masa lalu. Dari observasi kasus Banjarrejo ini, kita belajar bahwa keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri. Sengketa tanah bukan cuma soal patok dan sertifikat, tetapi juga soal martabat dan kepastian hidup warga negara. Dari kasus ini, kita belajar agar pemerintah tidak lagi membangun bangunannya pada bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Saya Imelda Ramadhani, terima kasih telah menyimak.